Assalamualaikum Sodik. Selamat petang sahabat Trigona. Petang ini saya akan melakukan panen vegetasi jenis Kaliandra surinamensis. Sahabat Trigona, seperti yang kita ketahui, faktor penting penunjang budidaya lebah kelulut adalah ketersediaan vegetasi. Penting sekali karena vegetasi merupakan penunjang untuk penyedia nektar, polen ataupun resin. Saran dari saya, sebelum kita melakukan budidaya kelulut ataupun trigona, ada baiknya lokasi budidaya sebelum kita memindahkan kotak-kotak stup budidaya. Saya sarankan untuk lebih dahulu menyediakan vegetasi penunjang sebagai pakan dari kelulut kita. Saya pun di kebun budidaya ini, di kebun Gagala Madomizi, jauh-jauh hari sebelum saya memindahkan kotak-kotak stup saya ke lokasi kebun, saya sudah menanam beberapa vegetasi, walaupun vegetasi alami sudah tersedia seperti pohon kelapa, pohon pisang, durian, jengkol, dan beberapa vegetasi alami yang berupa pohon-pohon besar. Tapi karena memang saya berkonsep untuk mengubah kebun budidaya ini, kebun Gagala Madomizi ini sebagai taman budidaya untuk kelulut, juga taman bunga dan buah. Untuk itu saya berinisiatif memenuhi lokasi kebun budidaya saya ini dengan beberapa vegetasi yang memang tidak ada di wilayah saya, sehingga saya datangkan dari luar daerah. Seperti yang sudah saya tanam tuh, membeli dari wilayah di luar pulau. Santos Temon, baik itu Santos Temon kuning ataupun merah, sudah saya beli. Kemudian Kaliandra ini salah satunya yang akan kita panen. Ini jenis dari Kaliandra surinamensis, ada nanti akan saya panen. Selanjutnya Kaliandra luciana yang berwarna merah yang indah sekali juga ada. Kemudian dombea pun saya sudah tanam, dombea jenis Cayuxi. Kemudian air mata pengantin, penting sekali. Air mata pengantin merupakan favorit lebah, sudah saya tanam, baik itu jenis air mata pengantin pink ataupun yang putih. Ada juga Periskia aculata, saya sudah tanam, walaupun di wilayah saya ini tidak ada. Saya datangkan dari luar karena memang penting sekali untuk vegetasi penunjang ini. Kalaupun nanti sudah berkembang, bisa kita berbagi dengan kawan-kawan yang membutuhkan. Artinya di samping kita berkonsep budidaya lebah kelulut, jika memang berlebih vegetasi kita, ada kawan yang menginginkan, bisa kita buat nilai ekonomis, artinya bisa kita jual. Baiklah sahabat Trigona, akan saya tunjukkan cara memperbanyak Kaliandra surinamensis yang satu ini, dan akan saya panen. Kebetulan saya sudah siapkan dan akan kita panen hari ini. Ikuti saya terus, jangan lupa ikuti channel YouTube kami Kebun Gagala Madomizi, subscribe, like, komen, dan share. Baik sahabat Trigona, ada banyak yang sudah saya cangkok. Ini adalah Kaliandra surinamensis. Saya perbanyak dengan cara mencangkoknya agar lebih cepat. Sebetulnya dia punya biji, ini bijinya. Dia bisa diperbanyak dengan cara vegetatif, artinya diambil dari
bijinya kita bisa semai. Tapi saya ambil cara praktis dan lebih cepat dengan cara mencangkok. Ini saya sudah cangkok. Kalau dicangkok akan lebih cepat tumbuh akar dan akan cepat berbunga. Akan saya panen. Ini sahabat Trigona, akar-akarnya sudah banyak. Gampang sekali. Kita teknik mencangkok seperti biasa. Kita kuliti kulit kambiumnya, lalu kita kikis, jangan sampai terasa licin. Lalu kita letakkan tanah dan bungkus dengan plastik. Hasilnya seperti ini. Ini sudah berbunga, artinya kalau kita pindahkan, vegetasi Kalyandra surinamensis ini akan cepat berbunga. Dan ini salah satu vegetasi favorit lebah Trigona. Ini satu. Ini lagi, dua. Mudah sekali sahabat Trigona untuk memperbanyak dengan cara cangkok ini. Dari hari pertama mencangkok sekitar 1,5 bulan ataupun 2 bulan baru dia akan keluar akar yang banyak ini. Jadi kita harap bersabar menunggu 1,5 sampai 2 bulan baru dia akan keluar akar. Kalau kita menanam dengan cara vegetatif, dengan cara menyemai biji, bagus, tapi lebih lama karena kita akan menunggu dari muda. Kalau dari cangkok dia langsung pohon dewasa yang siap berbunga. Ada beberapa pohon yang sudah saya cangkok, sahabat Trigona, memang panen hari ini. Ini salah satunya, saya sudah dapat 3. Selanjutnya ini sahabat Trigona, kita panen cangkokan Kalyandra surinamensis. Akarnya sudah banyak. Ini sahabat Trigona, jenis Kalyandra surinamensis. Daunnya lebih kecil-kecil seperti daun petai Cina. Ini bunganya sudah tua. Ini kalau kita biarkan bisa menjadi buah dan akan menghasilkan polong biji. Itu bisa kita perbanyak. Ini dia buah dari Kalyandra surinamensis. Ini bila kita jaga, dia akan menghasilkan biji-biji untuk disemai. Ini yang sudah kering. Inilah. Di dalamnya ini ada biji nanti seperti petai. Ini yang bisa disemai. Ini Kalyandra luciana saya. Ini saya datangkan dari luar pulau ini. Kalau tidak salah dulu dari Kediri apa Nganjuk dulu saya pesan. Inilah vegetasi yang saya punya. Ini kelengkeng merah. Kelengkeng merah saya tanam ada sekitar 10 pohon. Karena kelengkeng merah bunganya itu juga merupakan vegetasi lebah favorit para lebah Trigona. Kalau nanti dia berbuah, tentu kita yang akan menikmati. Ada sekitar 10. Ini vegetasi saya berikutnya, ini favorit para lebah Trigona. Air mata pengantin putih. Ini biasanya mereka ramai. Hari ini sepi.
kurang banyak. Ini pun merupakan sumber polen, mereka juga suka. Bunga apa ini? Matahari kecil-kecil. Ini sahabat trigona, bunga kuning ini walaupun murah tetapi dia favorit para lebah. Itu Itama banyak sekali, Toracika pun. Itu ada Itama menghisap ataupun mengambil serbuk sari untuk dijadikan polen. Vegetasi yang mudah dikembangbiakan dan murah, tetapi favorit para lebah. Biasanya ya, Toracika, Itama selalu hinggap di sini pagi, siang ataupun petang. Tidak perlu mahal-mahal mencari vegetasi, sahabat trigona. Ini satu sahabat trigona, vegetasi yang mudah dikembangbiakan dan murah, pacar air. Ini juga favorit para lebah. Mereka selalu hinggap di sini untuk mengambil nektar. Cukup mudah dikembangbiakan dan murah. Di mana-mana ada. Itu ada Cerana, ada Viscerana. Air mata pengantin pink ini saya tinggikan. Ini pohon batangnya merambat. Saya tinggikan ke pohon coklat karena agar mudah dihinggapi lebah-lebah kelulut. Itu dia. Ini favorit para lebah. Ini vegetasi unggulan saya. Ini yang air mata pengantin pink saya tinggikan. Ada juga di beberapa pohon. Tuh sahabat trigona. Ini Pereschia aquilata saya masih kecil. Ini saya beli dari luar pulau. Ada dua ini. Ini masih kecil. Belum bagus, nanti akan saya urus dulu biar lebih subur. Ini bunga kopi, sahabat trigona. Bunga kopi juga merupakan sangat difavoritkan oleh lebah. Semua lebah, baik itu Itama, Toracika ataupun Terminata dorsata, karena wangi bunganya sangat semerbak dan nektarnya melimpah. Dombea saya, Dombea ini sudah saya perbanyak, sudah saya tanam ada berapa, ada 10, dan yang di polybag juga banyak itu, saya perbanyak dengan cara cangkok. Baik sahabat trigona, terima kasih telah mengikuti channel YouTube Kebun Gagalan Madomizi. Kegiatan saya petang ini panen vegetasi untuk jenis Kaleandra surinamensis. Juga saya sudah tunjukkan beberapa vegetasi yang saya tanam ataupun saya kembangkan di kebun budidaya ini, karena kita tahu vegetasi merupakan faktor penunjang untuk budidaya lebah kelulut, karena vegetasi merupakan penyedia nektar
polen, serta resin untuk kebutuhan lebah kelulut kita. Walaupun kita berbudidaya di hutan, ada vegetasi alami yang sudah tersedia, tapi kita tetap menjaga dengan cara menanam vegetasi-vegetasi tambahan yang sifatnya harian. Artinya dalam setiap hari dia berbunga, menghasilkan nektar dan polen. Karena vegetasi alami yang ada di hutan kadang-kadang musiman, kita tidak bisa berpatokan, sehingga kalau kita menanam vegetasi-vegetasi tambahan, ketersediaan nektar, polen, serta resin selalu ada, yang membuat budidaya kita lebih berkembang, sehingga kelulut-kelulut kita merasa nyaman di kebun budidaya kita. Oke sahabat Trigona, terima kasih telah menonton channel YouTube saya Kebun Gegala Madomizi. Ikuti terus setiap konten-konten yang saya buat, yang konsepnya tentang budidaya kelulut yang saya punya, seperti Heterotrigona itama, Gynotrigona thoracica, Lepidotrigona terminata, serta Tetragonula testacea, juga Levisep, yang memang Levisep tidak saya kembangkan ataupun tidak saya satukan di kebun budidaya ini, tapi saya asingkan, saya pisahkan di rumah. Oke sahabat Trigona, terima kasih telah menonton channel YouTube saya Kebun Gegala Madomizi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bantu saya kembangkan channel YouTube, dan saya pun akan membantu kawan-kawan untuk mengembangkan channel YouTube kawan-kawan sekalian. Oke Sadik, assalamualaikum. Terima kasih sahabat Trigona.